Kanada merespon ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berencana mengenakan tarif impor hingga 100% terhadap produk asal Ottawa. Respon tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam wawancara dengan wartawan pada Minggu 25 Januari 2026. Menurut Carney, Kanada tidak berniat untuk mengejar kesepakatan dagang dengan pihak di luar aliansi dagang antara negaranya, AS dan Meksiko. Ia mengatakan kesepakatan dengan China hanya bertujuan untuk memangkas tarif di beberapa sektor. Well, the first thing is that Canada respects our engagements, our commitments. Il y a des engagements dans l'ASEAN. We have commitments under CUSMA that not to pursue free trade agreements with non-market economies without prior notification. We have no intention of doing that with China or any other non-market economy. What we've done with China is to rectify some issues that developed in the last couple of years. In many respects, we're going to use the expression back to the future with respect to EVs, with respect to agriculture, with respect to fish products and other food products, but with additional protections. So for example, back in 2023, we didn't have a cap on the number of EVs. We didn't have a requirement for a large proportion of those EVs to be affordable, highly affordable EVs for Canadians. So it's entirely consistent with CUSMA, with our obligations, which we very much respect. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman perang dagang terhadap Kanada. Melalui unggahan di platform Truth Social pada Sabtu 24 Januari 2026, Trump memperingatkan bahwa AS akan mengenakan tarif impor hingga 100% terhadap seluruh barang asal Kanada yang masuk ke Amerika Serikat. Trump bahkan menyatakan bahwa China dapat melahap Kanada hidup-hidup, yang bermakna dapat menghancurkan bisnis, tatanan sosial, hingga cara hidup masyarakat Kanada secara keseluruhan. Di bawah kepemimpinan Mark Carney, Kanada memang aktif mendorong negara-negara kecil untuk bersatu menghadapi tekanan ekonomi dari negara-negara besar termasuk Amerika Serikat. Carney sebelumnya tampil di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, dan menyerukan kerjasama global yang menghadapi paksaan ekonomi. Dalam pidatonya, ia menyoroti perlunya aliansi antara negara-negara kecil agar tidak terjebak dalam arus tarik-menarik antara kekuatan besar dunia. Menanggapi pernyataan itu, Trump justru melontarkan ejekan bahwa Carney tidak cukup menunjukkan rasa terima kasih kepada Amerika Serikat. Pasalnya menurut Trump, selama ini ekonomi Ottawa masih sangat bergantung ke Washington.